Tapi maaf Pak, berarti gaji bupati berapa Pak? Banyumas? 6 juta. Hah? Itu tanya istri saya. Emang iya Bu? Kita kasih solusi. Luar biasa, sebuah kehormatan. Terima kasih Pak Bupati. Iya, sama-sama. Luar Dari biasa, sama-sama Pak. Makasih Pak. Bapak Insinyur Ahmad Hussein. 2 periode Bupati Banyumas. Saya butuh Anda di sini Pak. tambah 1 sebelumnya wakil. Jadi 3 periode. Iya, 3 periode. Sebelumnya wakil. Oh berarti boleh Pak ya 3 periode sekarang Pak? Tapi kan beda posisi. Dulu wakil dulu, baru bupati. Oh iya, tapi Bapak nggak mau 3 periode? Kalau sekarang ya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Aturannya nggak ada. Oh. Nah, kecuali nanti di MK akan. Oke, yuk kita fokus Pak ya. Baru mulai Pak. Saya memanggil Anda kenapa? Karena menarik sama buku Anda yang lumayan lagi diomongin di kalangan UMKM. Karena saya bersama UMKM Pak. Siap. Insya Allah saya, ya apapun lah saya bantu buat UMKM gitu ya. Cerita-cerita tentang pengusaha. Banyak sekali memang mereka tuh yang mendaur ulang. Era sekarang tuh eranya era teknologi. Jadi nggak melulu bangun produk dari yang baru apa segala macamnya. Saya pernah kemarin ngundang yang Kepul ya aplikasinya ya. Dari jelantah diolah, ya kan. Ada aplikasi ini nanti mempertemukan antara pemilik rumah dengan kang sampah misalnya. Macam-macam lah aplikasi-aplikasi sekarang. Artinya kenapa saya panggil Anda Pak? Karena beritanya ini luar biasa ketika di tahun 2018. Dan, ya bulan Mei itu. Nah, saya mau update nih karena Bapak kan masa jabatannya berakhir juga di tahun ini ya Pak ya. Sudah berakhir kan? Ya artinya 2023 kemarin. 2023 ya, berarti 2024 nanti akan ada pemilihan baru lagi ya. November. Nah, artinya di sini beritanya lumayan mengejutkan saya Pak. Banyumas darurat sampah di 2018. Nah, saya butuh update dengan adanya buku ini, Waste Management in Banyumas. Anda juga belajar di Jepang karena di sana terkenal juga tentang waste management. Iya. Nah, saya mau tahu update-nya sebenarnya dampak ekonomi ketika kita mengolah sampah, apakah bisa menghidupi UMKM, kecipratan juga gitu ya. Ya. Nah, itu ya Bapak bisa ceritain lah Pak. Sebenarnya ada apa sih Pak? Ya sangat ya. Gini Kak, ini kan cerita langsung UMKM ya, bukan cerita proses. Jadi sekarang yang menggeluti bidang bersamaan di Banyumas ini sudah ada 36 KSM. Apa tuh Pak? Kelompok swadaya masyarakat. Oh oke. Nah, kelompok itu UMKM yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. 36 KSM ini ya, itu masing-masing KSM rata-rata, terutama yang 29 ya, karena yang 7 ini kan baru ya. Yang lama yang 29 itu pendapatannya rata-rata per bulan itu 100 juta. Oh ya? Ada yang 150. Nah, ini karena bicara rata-rata. Oh oke. Pegawainya ya rata-rata itu 30 orang. Sampai 40. Bagus lah berarti usahanya, berani segitu pegawainya. Iya, itu sudah berjalan di tahun 2019 sampai sekarang masih oke-oke aja kok. Yang belum PKP tentunya ya. Yang belum kena pajak ya, berarti yang masih 5 miliar ke bawah untuk pendapatan per tahunnya. Iya. Jadi itu yang terjadi di sana. Nah, mereka hidup dari mengolah sampah. Hah? Oh ya? Iya, jadi 30 katakanlah 30 ya. Kalau karena katakanlah rata-rata kemarin ada 29 KSM, sekarang 35, katakanlah kita jadikan aja 30 KSM dikalikan 30 orang itu kan ada 900 orang hidup di situ. Nah, dampaknya selain itu juga ada bank sampah, ada macam-macam. Mungkin totalnya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang itu mencari kehidupan dalam bidang persampahan. Bisa ternyata Pak ya? Oh itu udah terjadi, bukan bisa. Tapi Anda konsen sama sampah karena memang Anda di insinyurnya atau mungkin tekniknya itu adalah di bidang persampahan atau karena darurat? Oh karena terpaksa. Mulanya biasa saja, lama-lama terpaksa saja. Kayaknya lagu ibu saya tuh kayaknya. Nah, boleh ceritain nggak Pak awalnya Pak? Maksudnya ini kan berarti kan 2018 artinya Anda Pak Hussein, Pak Bupati,
pas lagi mau maju untuk periode kedua berarti dong. Ya, betul. Kan 13 sampai 18 ada periode pertama. Iya kan? Berarti kan 18 ke sana kan ya baru tiba-tiba ada Banyumas darurat sampah. Maaf nih Pak, apakah karena Anda menjabat selama 5 tahun itu, saya mau tabayun nih. Berarti dinyatakan ada yang bilang Anda gagal. Makanya sampahnya kok di mana-mana. Untuk periode pertama. Iya. Oh, kalau gagal ngapain dipilih lagi kan? Wah, buktinya kan saya dipilih lagi berarti kan udah gagal. Terus kok bisa tiba-tiba jebol apa sih? Itu kan karena bencana. Boleh tahu ceritanya, Pak? Itu hujan besar waktu itu. Saat itu, oke. Besar. Ini klarifikasi, kemudian Pak ya. TPA jebol. Maka kolam lindinya bocor. Oh, air bocor, sampah. racunnya masuk ke sawah. Warganya protes, itu kan? Demo. Oh enggak, diawali dengan protes-protes biasa. Tapi karena ini adalah masih di bulan Mei itu kan, prosesnya kan di anggaran perubahan baru akan terjadi di bulan September. Nah ini mereka masyarakat nggak sabar gitu loh. Kenapa nih lama? Mereka sawahnya mati padinya, sehingga karena nggak sabar kemudian protes, kemudian demo lah mereka, sehingga TPA ditutup. Nah setelah ditutup kita negosiasi kan, dikasih batas waktu Desember harus sudah ditutup gitu loh. Ya mau tidak mau kan, karena masyarakat menghendaki Desember tutup, maka waktu itu kan daripada boleh dibuka lagi, tetapi Desember harus ditutup. Maka nego antara bulan Juni, Juli terus sampai Desember semakin lama semakin berkurang. Dari 120 dump truck per hari, nanti di bulan Desember harus 0. Nah, bertahap. Mulai dari 120, terus minggu berikutnya 110, terus minggu berikutnya terus sampai Desember dijadwal itu. Nah, tapi kan bagaimana caranya saya untuk tidak ke sawahnya, tidak ke TPA, ya kan? Maka saya mencari TPA di daerah lain di Kabupaten Banyumas. Ternyata seluruh warga menolak adanya TPA. Ya iyalah Pak, bau kotor. Iya, tapi gimana mau dibuang kemana? Waktu itu kan saya nggak tahu. Saya belum mikir ada sistem begitu. Saya belum ada solusi. Ya kita kan cari tanah ditolak kan. Di mana-mana nggak ada yang mau ada ketempatan TPA. Maka terus bagaimana caranya kalau mencari TPA nggak bisa, TPA-nya ditutup, sampahnya mau dibuang kemana? Maka kemudian saya menarik kesimpulan, sampah harus diselesaikan di hulu, di masyarakat. Maka kemudian saya munculkan program namanya Salinmas sama Ceknyong, yaitu mengolah sampah di hulu gitu kan. Oh, aplikasi itu ya? Aplikasi itu. Iya. Tapi kan kemudian kesadaran tidak dahsyat gitu loh, pelan-pelan banget itu jalannya. Belum budayanya ya. Maka kemudian saya mencari solusi dengan pemilahan kelompok masyarakat yang banyak gitu. Ya kita dirikan hanggar besar, masyarakat pakai belt conveyor. Saya waktu itu tahunya cuma belt conveyor. Nah, belt conveyor masukin di situ, dipilah itu pakai tangan. Yang milah itu sampai 80 orang, tapi ternyata hasilnya kok udah banyak gitu belum loh. Signifikan. Masih banyak residunya, masih banyak sampah yang harus dibuang ke TPA. Atau saya mikir, ini kalau Desember udah selesai ini saya mati ini gitu kan. Mabok ini kan. Nah, ini gimana ini kan. Akhirnya kita cari. Saya mikir sampai malam. Magot gitu kan. Saya belajar magot ini. Istri sudah tahu itu. Oh, diskusi sama istri? Iya. Malam-malam itu saya puasa segala macam itu. Belakang rumah, di belakang pendopo itu ngurusin belajar magot itu. Istri ikut andil? Ya, ikut. Ya, makan magot juga pernah dia. Serius? Iya, nggak sengaja. Dijebak di prank. Bukan. Saya kan itu magot ternyata juga bisa dijadikan payah kok, asal makanan. Jangan gitu. Gini, makanannya ini dulu. Makanan magotnya harus dibikin yang baik. Kan bekas sampah, Pak. Kan magot makannya sampah. Bukan, telurnya kita ambil aja. Iya kan telurnya dari hasil makan sampahnya dia. Dan nanti kita proses sampai 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa. Nanti
kita kan saring dulu ya. Magot itu dikasih roti aja, roti biar dia makan keju, roti. Udah besar, dah dia bertelur lagi, terus kemudian telurnya kasih itu lagi. Jadi sudah 2 generasi, baru kemudian dia besar kan. Tapi kan dia memang makanannya sudah bersih, tidak dari sampah. Sudah kedua generasi yang kedua, itu baru nanti disiram pakai air panas, dibersihkan, dimasukkan oven, dijadikan peyek. Top banget itu. Waktu peyek itu saya masukkan toples. Ini kan hanya intermezzo aja. Iya. Tapi solusinya kan sebetulnya sampah ini jadi maggot. Maggot ini memakan sampah kan besar ya. Kemudian jadi maggot dijadikan pakan ikan, jadikan pakan ayam, gitu kan? Itu pesanannya banyak, maka tumbuhlah peternak maggot di Banyumas. UMKM lagi itu kan? UMKM. Banyak itu UMKM maggot di Banyumas. Jadi Pak Husen nih, guys, berarti udah benar-benar pikirkan dari hulu ke hilirnya ya? Ini masih berpikir hilir ini. Tapi kan tadi hulunya kan dari orang-orang yang masih berpikir hulu ini tadi. Iya, cuma kan ujung-ujungnya nyampe ke tangannya nanti belum konsumen. Selesai. Belum selesai. Hilirnya nanti prosesnya panjang masih. Apa aja hilirnya nanti? Kira-kira ini dari kan pengolahan sampah. Ini kan hulu. Hulu kan tadi masyarakat dulu nih, gitu kan. Tapi ternyata gitu kan masih juga harus buang ke TPA, gitu kan? Lah katanya ditimbun. Ditimbun bagaimana? Itu sudah ditolak keluarga ada timbun itu. Nggak jadi? Nggak jadi. Jadi ini kan yang tadi itu kan yang pertama adalah di hulu masyarakat memilah sampah organik dan anorganik. Pakai aplikasi itu kan. Dengan aplikasi kemudian diselesaikan kan. Udah selesai itu kan. Termasuk juga maggot tadi itu kan selesai. Tapi kan itu yang berkurang itu paling cuma 20%. Nggak banyak 20-30 lah maksimal. Nah terus yang 60-70% mau dikemanakan? Waktunya tinggal berapa bulan itu kan? Desember ya? Desember perjalanan. Saya melihat kalau proses pemilahan menggunakan orang itu kok lama gitu loh ya. Kok volumenya nggak bisa besar gitu kan? Nah, maka saya berpikir ini satu-satunya jalan ini harus pakai mesin gitu. Tapi mesin yang mana gitu loh. Saya browsing udah pernah ada, tanya udah pernah ada. Maka kemudian riset lah gitu loh. Tanya teman sana kemari gitu loh. Akhirnya nemuin mesin kecil gitu kan. Tapi sudah bagus gitu kan. Ya pertama kali saya nemuin ini di teman ada di Bekasi namanya Pak Soki itu kan. Saya pesan mesin ini Pak. Tapi caranya begini, modelnya kayak gini gitu. Karena saya orang backgroundnya teknik, saya sedikit paham. Saya desain kayak gini, terus dia bikinkan pakai besok. Dicoba sedikit berhasil, ya. Hancur sampahnya. Hancur, milah, tapi juga berantakan, macet juga sering macet. Saya bawa sampah dari Banyumas, bawa ke Bekasi, 1 dump truck untuk uji coba. Tapi kurang berhasil. Saya minta robah lagi. Itu pakai uang BOP, uang bupati itu. Itu. Itu tambah uang pribadi juga itu. Jadi iya ada kesorok gitu. APBD kali Pak. Ya. Karena ada APBD-nya paling berapa? 4 tapi kan 4 triliun. Kalau untuk riset kan nggak bisa, nanti saya kena masalah. Sehingga kan itu pakai BOP. Guys, ini saya baru tahu nih ternyata perjuangan pemimpin kita tuh ternyata begitu ya. Riset itu nggak bisa pakai APBD. Sebentar kita kalau berhasil mungkin ada masalah, tapi kalau gagal kan bisa masalah hukum. Iya. Karena returnnya nggak ada ya. Iya. Anggaran sehingga kan saya pakai. Tapi kan APBD kan dipakai memang untuk dihabiskan. Ya udah asal habis dong, ada tata caranya, ada prosedurnya, ada aturannya dong. Pak, saya mau belajar. Iya, saya mau belajar. Coba. Nih, maaf saya potong di sini karena saya harus tahu edukasi, dan yang paling terpenting adalah kami sebagai rakyat tahu tentang
bagaimana cara kerja pemimpin kita, bupati-bupati, atasnya nanti gubernur dan seterusnya, sehingga kita tuh nggak muncul gaduh di masyarakat tentang fitnah. Ini nggak ada kerjanya, ini nggak ada kerjanya, sampah di mana-mana. Maksud saya pengen belajar, Pak. Uang pemerintah itu ada tata caranya sehingga lambat keluar gitu loh. Misalnya gini, menganggarkan pun prosesnya kan panjang. Oke. Ya, setelah disahkan pun ya mengeluarkannya pun ada aturannya. Diskusi sama DPRD. Bukan, itu kan sebelumnya sudah diplot. Oh, iya, tapi DPR sama DPRD kan sudah diskusi, sudah approve kan? Ya, tapi kan diplot di dinas ini berapa, di sini berapa, di bagian ini berapa, bagian ini. Lah, tahu-tahu kan kemudian ada masalah, kemudian tahu-tahu muncul ide untuk riset. Tapi di sini kan udah dianggarkan. Oh iya. Kan udah bisa. Terus gimana saya mau ngeriset kan ada uangnya? Ya otomatis yang fleksibel adalah anggaran BOP pribadi gitu, BOP sebagai bupati. Ya, saya masukkan di situ. Berapa BOP, Pak? Ya habis itu untuk riset ya total ya. Itu sekitar 2 miliar ya. Lalu termasuk juga dari minta CSR, minta apa bantuan teman. Ke siapa CSR? Siapa yang lagi ngeluarin budget CSR? Ya BUMD kami lah, di bawah kami. Bank. Ya bank, ada event. Ada rumah sakit, ada PDAM, ada apa. Ya gotong royong minta tolong aja. Tapi maaf Pak, berarti gaji bupati berapa Pak? Banyumas? 6 juta. Hah? Itu tanya istri saya. Emang iya Bu? 6 juta yang masuk ke ibu berapa buat nafkah? Semua udah masuk. Bapak megang apa? BOP aja. BOP berapa? BOP itu 60-an apa ya? Kok masih tetap 6 juta sama 60 jutaan. Tapi kan itu untuk ya, harus ada pertanggungjawaban. Tapi sebegitunya ya berarti ya pemimpin kita. Kok masih tetap gedean pendapatan saya Pak? Izin Pak, masih tetap gaji saya lebih besar, masih tetap pendapatan saya lebih besar. Masa segitu sih Pak? Ya memang begitu. Saya di sini pemilik perusahaan, dikasih solusi. Ya kan pasti ada hitung-hitungannya kan. Oh. Ini masalah sampah atau masalah uang? Ya bukan. Masa saya mau tahu kok bisa-bisanya Anda dengan gaji segitu tapi bela-belaan buat riset. Lalu Anda itu gimana Pak? Itu aja pertanyaan saya. Kalau memang semua bupati seperti itu. Loh, tapi karena kan saya udah bilang tadi keterpaksaan. Kalau enggak nanti habis. Sama kayak oknum bupati juga Pak. Ada juga yang bilang dia harus korupsi gara-gara keterpaksaan. Berarti gara-gara kayak begini oknum-oknum itu bekerja. Ini kan keterpaksaan bukan untuk korupsi. Keterpaksaan kan untuk menyelesaikan masalah. Oknum Pak yang saya bilang. Makanya kan katanya kan untuk balikin modal kampanye. Ada yang bilang itu bukan urusan saya. Atau kayak gini-gini daripada kena mending gue korup. Kata oknum misalnya. Itu nggak usah dipikirin. Saya mikir sama aja. Wah dahsyat. Oke lanjut Pak. Berarti untuk riset pakai uang pribadi 2 miliar. BOP sorry. Sama CSR ya, sama ya juga kadang-kadang kecorok ya uang dapur gitu loh. Nggak tahu berapa, pokoknya itu banyak saya ngerubah sistem, merubah alat itu ya. Tidak semuanya ini sebetulnya bukan uang pribadi ya, tetap aja pakai APBD, tapi sebetulnya ini jatahnya bupati. Untuk yang lain cuma saya pakaikan di sini gitu loh. Kalau yang pribadi sendiri itu ya ada, tapi ya usaha nggak besar lah. Dari usaha. Ya, dari usaha mencari toleh-toleh gitu loh. Gitu. Toleh itu minta tolong. Ya. Ini bikin ini tolong dibiayai, bikin ini dibiayai gitu loh dari itu. Tapi ada hasilnya dari riset itu 2 miliar. Ya ada lah, buktinya selesai sekarang. Oh keren, Pak Bupati Banyumas kita nih, mantan bupati. Ternyata berarti kan, visioner. Buktinya kan salah itu kan dari riset itu panjang gitu kan. Akhirnya ketemu mesin itu kemudian bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini ya kemudian ya seperti sekarang ini. Sekarang kami tidak punya TPA sudah, tapi masalah sudah selesai. Wah keren. Saya turut bangga mungkin kalau merasakan jadi warga Banyumas. Ternyata 2 periode ini ditutup dengan cantik. Kalau dari visual saya tadi saya menyimak ya Pak ya. Artinya kan itu kan cuma di masalah sampah. Yang lain? Oh iya, PR-nya banyak yang. Ya misalnya pertumbuhan ekonomi bagaimana? Berapa pertumbuhan ekonomi? Saya duga 5%? Di atas itu. 6? Ya pernah 7%. 7%? 7. Sekarang itu 6. Terus indeks KPM, indeks KPM. Iya.
terus penurunan angka kemiskinan dari awal sampai terakhir. Jangan cuma lihat akhirnya. Kemudian juga pengangguran dari akhir, terus angka stunting dan sebagainya, termasuk juga inflasi bagaimana. Wah keren. Saya akhirnya jadi tahu bagaimana tugas pemimpin kita karena saya berdiri saya di media netral Pak. Insya Allah netral. Jadi saya sih nggak netral. maksudnya netral dalam arti kalau memang positif ya kita support. Kalau memang negatif ya kita nasihati. Kita sebagai warga kita nasihati dengan cara yang hikmah Pak, bukan. Oke. Makanya saya melihat bahwa ternyata jangan kepantik fitnah apa segala macam buat warga gitu loh Pak. Ya, terus sekarang berarti dengan kondisi seperti ini akhirnya Anda tuang dalam sebuah buku. Bukan, itu buku ini dibikin kan karena ada dari PBB namanya UNCDF, United Nations Capital Development Fund. Ini atas rekomendasi dari KLHK ya. Kami itu dimasukkan dalam kategori kota green ya, kota green ya. City Green itu, kemudian kita presentasi di Thailand gitu. Begitu presentasi di Thailand dari beberapa kabupaten ya, maka kemudian mereka datang, orang-orang bule itu dari New York itu pada datang ngelihat. Begitu ngelihat solusi di Banyumas, mereka itu pada tercengang. Loh kok bisa ya? Orang daerah bikin kayak gini, mereka wah ini perlu jadi contoh gitu kan. Mereka perlu jatuh, tapi contoh bukan hanya di Indonesia, mereka kan anunya di PBB ya. Di ASEAN utamanya kan. Maka kemudian mereka kalau gitu rapat berikutnya, puncak rapat tingkat ASEAN berikutnya, saya minta di Banyumas saja sekalian melihat kondisi gitu. Maka orang negara-negara ASEAN itu pada datang ke Banyumas. Lah mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya saya bikin ini gitu loh. Pantesan isinya kok full English gitu loh. Akhirnya saya bikin dalam bahasa Inggris, tapi kemudian sekarang udah terjamin dalam bahasa Indonesia juga. Iya. Makanya saya mikir begitu tadi saya tanyakan sebelum kita mulai syuting Pak ini marketnya, audiensnya, pembacanya siapa Pak? Tanpa mengurangi hormat ya. Orang-orang yang datang itu waktu itu. Iya. Kalau saya mikir ke orang warga Banyumas, jangankan Banyumas, orang Jakarta juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Ada 70-80 orang itu dari ASEAN ke sini. Kok bisa Banyumas Pak? Kenapa bukan? Mereka kan udah datang duluan tadi. Iya, maksudnya kan berarti kan kesuksesan mengolah sampahnya di sana Pak. Waste management itu kan susah Pak. Maksud saya itu. Iya itu. Ya mereka memang tertarik untuk istilahnya memperlihatkan lah gitu. Saya tidak bisa bicara keberhasilan, tapi memperlihatkan kondisi faktual di Banyumas seperti itu. Mereka datang. Tahu juga ada aplikasi yang pernah dibikin juga ada. Mereka juga ada yang pada ngopi itu. Apa tadi saya pertama Salin Mas sampah online Banyumas dan Ojek Nyong. Ngojeki sampah gitu loh. Itu lumayan datangan cash in atau revenue. Ya lumayan. Tapi lambat. Ya, lambat. Karena budayanya juga harus dirubah juga ya, karena kebiasaan atau perilakunya sebelumnya begini jadi begini kan agak cukup. Yang merubah menjadi solusi total itu mesin itu. Berarti sekarang nanti akan dipakai di bupati selanjutnya. Ya sekarang saya kan bikin sistem. Ya bupatinya siapa saja, kalau sistem ini kan tetap harus jalan. Ya, karena kan Anda juga udah nggak bisa nyalonin lagi Pak ya. Enggak. Udah 2 periode ya. Wah ini bukunya jadi penting untuk dibaca nih buat teman-teman, dan akhirnya saya menjadi kesimpulan bahwa ternyata ya nilai plus lah menurut saya, meskipun ini kan khawatir subjektif, tapi kalau sebuah kabupaten dipimpin sama pemimpin yang memang backgroundnya minimal ngerti teknik gitu ya Pak ya, nyambung nggak sih ke situ Pak? Meskipun kayaknya sipil sama Anda sipil ya Pak tadi sebelumnya ya. Sipil. Ya, ke pengolahan sampah tuh kan berarti teknik apa tuh? Ini harusnya teknik mesin, tapi kan memang saya kan di Chiyoda itu, di perusahaan Jepang itu memang bekerja di bidang EPC, sistem seperti EPC ya, Engineering Procurement Construction untuk petrochemical.
Jadi otomatis yang saya tangani ada mesin-mesin kan. Tapi tidak lepas daripada bidang sipilnya. Wah. Sehingga saya tahu mesin-mesin untuk memproses sampah. Gabungan dari ini. Akhirnya jadi selesai. Gitu. Anda pernah di perusahaan Jepang, berarti Anda sebelumnya adalah profesional? Saya profesional, engineer profesional. Oh, oke. Dan sekarang Sampai sekarang juga saya engineer. Saya di mana coba dilihat di dalam itu ada komputer apa nih. Saya kerjanya engineer di situ. Oke. Dan wajah Banyumas sekarang bagaimana, Pak? Boleh tahu nggak? Ada berita-beritanya nggak, Dim? Wajah apa sih? Iya, maksudnya kan setelah sampah dibenahin, Banyumas update yang masa kepemimpinan 2 periode Anda, Pak Hussein gitu loh maksud saya. Saya masih bagus itu, masih bagus. Nggak ada ini. Oh iya. Ada sebelahnya lagi. Saya mau tahu update ini buat warga Banyumas, mungkin bisa komen di bawah. Oh itu saya juga pernah jadi pembicara. Oh iya nih dia nih. Mesir. Oh iya. Di Mesir pernah, di Thailand pernah, di Jepang pernah, di Singapura pernah. Dipercaya di lintas negara guys. Korea juga tapi ya? saya nggak bisa datang yang makili Wakil. Sekda. Oh Sekda. Berhasil kelola sampah, Bupati Banyumas Ahmad Hussein ditunjuk jadi pembicara COP27 di Mesir. Tadi ada video loh, Dim. Saya mau play dong videonya. Tadi yang ada, saya juga nggak kenal. Nah ini. Oh ini inovasi. Ini ada di LinkedIn. Bapak kenal orang ya, Pak? Nah coba deh, mundurin deh. Ini menarik ya. Sampai Anda dinobatkan sebagai Bapak Sampah Indonesia, Pak. Oh. Namanya narasinya agak negatif ya, tapi ternyata hasilnya coba kita nonton videonya. Banyumas mendunia gara-gara sampah. Biasanya kalau sebuah kota mendunia gara-gara sampah umumnya negatif. Ya kan? Kota ini mau di Indonesia, mau di daerah-daerah luar negeri, sampah jadinya negatif. Wah, payah nih, parah nih. Akhirnya jadi wajahnya tuh jadi negatif. Karena saya ditarget deadline Desember itu tadi. Iya, tapi di sini kan akhirnya jadi hasil positif. Itu kan positifnya di situ. Tapi kan sebabnya deadline itu. Dalam waktu berapa, Pak? Ya itu berapa? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan ya. 8 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. 7 bulan. Saya jadi curiga nih. Laki-laki yang sukses nih, kayaknya di belakangnya ada perempuan yang hebat nih, Masya Allah nih. Jadi ibu gimana perannya, Pak, pada saat banyak 7 bulan tuh gimana? Beliau stres? Ya. Katakanlah berhasil ya, itu 100% ya. Ya di 40 ya asalnya dari ada dukungan dari ibu gitu loh, istri. Gede juga 40% loh, Pak. Ya. 7 bulan doa apa? Wirid apa ibu kalau Kalau misalnya belum stresnya nggak didukung ya mungkin stres itu saya. Karena kan masalah. Tapi background ibu apa? Backgroundnya? Ya. Masak. Hubungan dengan 40% kontribusinya? Ya kalau misalnya saya lagi stres itu kayak lagi menghadapi masalah itu kan kalau ndak ada hiburan, ndak ada nasihat, ndak ada pendekatan emosional kan bisa Tapi aktif juga di PKK gitu. Ya ini juga sosialisasi sampah di masyarakat juga. Oh ngerti sampah juga. Ya ngerti sampah. Oh iya, maksudnya kan artinya kan kalau istilah anak sekarang kan kalau support sistemnya baik kan. Itu kan ada Dasawisma, itu kan ngajari bagaimana masyarakat memilah, mengolah sampah. Siapa yang ngajar? Dasawisma kan. Dasawisma apa tuh, Bu? Kelompok kecil. 10 orang lah, 10 keluarga. Oh. 10 rumah. Dasa 10. Dimulai dari kelompok kecil. Dari kelompok kecil. Ibu kontribusinya bantu ke situ. Oh. Jadi kan dasa itu 10 kan. Iya. Nawa itu 9. Ganjar Pranawa itu Ganjar sebelum 9 itu. Oke. Harusnya kan menjadi presiden yang ke-8. Mentang-mentang Anda dibanteng ya Pak ya. 2 periode Anda ya. Kenapa tiba-tiba contohnya Ganjar Pranawa? Berarti dasa kan Nawa. Oh iya. Oke, harusnya begitu ya. Oh. Tapi cuma 16%. Salah nama. Salah nama. Berarti coba lagi tahun depan ya. 5 tahun lagi. Nah, perannya harus hilang gitu. Anyway, berarti
Kalau kita ngomongin sampah kembali, sampai Anda dibilang Bapak Sampah Indonesia dan seterusnya. Jadi uangnya tuh sumpah beruang, berarti sulap sampah jadi uang. Iya. Apa konversinya Pak ke uangnya? Sampah kan hal yang tadinya itu kita mengurusnya mengeluarkan uang kan. Nah, sekarang bagaimana supaya menjadi uang itu kan sampah itu harus dijadikan bahan baku kan. Untuk jadi bahan baku itu kan dipilah. Nah, itulah mesin pemilah inilah yang kemudian saya bikin ya. Setelah itu organiknya itu kan bisa diproses lagi. Ya. Itu bisa jadi bahan baku untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap itu. Buat apa listrik nantinya? Bahan bakar. Kan bisa pakai batu bara. Campuran. Itu kan biomasa. Bahwa pemerintah itu mewajibkan PLT itu harus menggunakan biomasa. Karena kan batu bara itu menimbulkan polutan. Malah jadi kemana-mana khawatirnya. Ya maka kemudian ada undang-undang yang mengatakan harus juga secara bertahap mengganti dengan biomasa. Oh itu ya. Tapi kemudian plastiknya itu kan jadi RDF. Kalau RDF masuk ke pabrik semen karena temperaturnya di atas 800 derajat Celcius, maka itu tidak berbahaya. Maka itu pabrik semen menggunakan plastik-plastik dari sampah. Jadi itu habis dimakan pabrik semen. Keren. PLTU. Ini waste management sesungguhnya nih. Ya kan saya pasti nunggu ini nggak cuma dihabisin doang sampahnya, tapi bisa ada return nggak? Karena ada investasi 2 miliar tuh. Buktinya sekarang KSM masih jalan udah 3 tahun lebih. Berarti kan ada uangnya. Berarti kan profit. Kalau profit ada uang kan, tadinya sampah kan jadi uang. Berarti kan memang sulap beruang. Sulap sampah jadi uang. Sulap beruang. Sumpah beruang. Sulat sampah berubah uang. Waduh, itulah buktinya ekonomi jadi tumbuh dari 5% ke 6 sampai 7. Ada, itu kan ini sebagian kecil. Kalau itu kan salah satu mungkin partisipasinya dari situ. Kita kan istilahnya uang yang beredar di persampahan kan kira-kira ya. Bukan kira-kira hitungannya, satu KSM katakanlah rata-rata 100 juta kan, 100 juta kali 30 berarti kan 900 juta, berarti kan 1 miliar satu bulannya, berarti kan 1 tahun cuma 12 miliar, katakanlah total dengan segala macam tetek bonek 20 miliar kan, itu kan kecil tapi kan mensupport gitu loh. Paling gemuknya apa Pak? Kan seorang bupati pasti kan ditantang untuk gimana caranya menghidupi ekonomi merata di Indonesia. Kan tujuannya sebenarnya 2045 nanti terdekat ya. 2045. Jadi 7% yang dimimpikan Pak Jokowi itu akhirnya terrealisasikan gitu ya. Terus paling gemuk dari Banyumas apa sumbangsinya? Membawa cash in ke negara. Di dalam bidang PAD atau sumber uang lainnya? Kalau paling besar ya APBN. Ya kalau dari dalam, tapi kan bukan dari PAD, investasi. Ya kalau dari PAD ya itu pariwisata. Pariwisata ya. Wow. Iya maksud saya kan kenapa akhirnya ada Pak Bahlil sebelumnya Pak Tom Lembong atau kementerian terkait kan pasti kan pengennya ekonomi ini tumbuh kan gara-gara ada investasi banyak gitu loh Pak. Makanya salah satu investasi yang tadi Anda jalankan kan adalah ini kan UMKM. Kalau yang tadi kalau di bidang persamaan kan UMKM. Jadi masyarakat lebih banyak yang menikmati semuanya. Kalau investasi kan investornya yang menikmati. Tapi kan ada lapangan pekerjaan. Ya pekerja kan UMKM. Pekerja kan gajinya ya itu cuma 2 juta kan. Coba TKDN-nya kalau di atas 30% pekerjaannya, tetap aja nggak UMR ya? Ya tetap UMR. Tapi ya memang lebih baik UMR, nggak apa-apa daripada nggak ada kerjaan kan. Wow, saya suka nih. Maksudnya visinya Pak Hussein nih. Ya berarti sekarang kalau memang misalkan udah jadi seperti ini Pak, saya nggak tahu ya. Umumnya, saya nggak mau bilang semua. Biasanya yang udah-udah, saya ngomongnya oknum nih nggak semua. Iya. Karena pas banget momentumnya saya ngundang Anda di sini dan Anda udah nggak bisa lagi nyalonin. Karena udah 2 periode, 3 lah plus wakil. Artinya yang udah-udah oknum ini merubah-rubah Pak. Merubah.
oknum-oknum pemimpin di sebuah kabupaten, Oh kota. iya, merubah kebijakan. Iya. Nah ini saya mumpung ada Anda sekalian, saya pengen tahu coba meskipun ini nggak sama ratakan tapi ini kan versi dari Pak Hussein sendiri ya. Menyikapi seperti itu bagaimana? Bukan membaik, dirubah membaik mah alhamdulillah Pak. Kalau dirubah malah jadi memperburuk gara-gara ego semata karena mungkin kan bukan program gue rusak deh misalnya. Oknum loh saya bilang Pak. Oh, itu salah itu. Salah Itu itu. udah betul itu. Berarti nggak semua gitu ya. Enggak semua. Ya kita harus menghargai yang sudah melakukan di masa lalu ya, yang baik ya kita tingkatkan, kita lanjutkan, kita kalikan berkali-kali lipat. Dan kalau memang yang masa lalu adalah baik ya harus dikatakan baik, yang benar katakan benar. Kalau memang enggak baik ya enggak baik. Apa adanya aja. Kita kan harus istilahnya kalau orang Jawa itu mikul dhuwur pendem jero. Apa tuh Pak artinya? Ya menghargai kebaikan-kebaikan dari pemimpin-pemimpin masa lalu. Dan yang tidak jelek, yang tidak baik itu dipendem gitu, dilupakan gitu loh. Bukan berarti tidak diadili gitu loh. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah Dikubur. nggak usah dibuka-buka boroknya gitu loh. Nggak usah dibuka-buka kejelekannya gitu loh. Yang baik-baik aja kita hargai, kita kembangkan. Yang jelek-jelek masa lalu ya sudah kita tutup, kita perbaikin aja. Nggak usah jadi gunjingan, nggak usah jadi itu kayak dolok-olok apa. Ya harus dihargai lah. Kita harus menghargai orang. Bukan karena memang kepentingan semata gitu. Iya, Pak. kita harus fair. Ya itu dia, makanya mudah-mudahan kan dengan udahnya program yang berjalan, dampak kalau saya lebih fokusnya ke titik UMKM apa ya. UMKM juga jadinya yang udah happy jadi makin happy. Daripada ada perubahan lagi dia bilang ya udah enak-enak gitu lah. Nah, Tapi kan kalau sekarang ya yang terlibat di situ kan ada sekitar 900.000 orang yang terlibat langsung. apa nih? Yang tadi UMKM tadi. UMKM ya 900.000 orang. Industri yang paling Bukan 900, 1.900 orang 900 orang. sampai 1.000 orang yang terlibat langsung. Yang tidak langsung mungkin bisa sampai 10.000 kan. Iya. Ya ini kan yang langsung, yang bekerja langsung di situ. Ini kan istilahnya terus-menerus menggantung hidupnya di situ. Dan kita beri aturan kalau misalnya mereka pun ada yang salah, kita mau pecat atau mau ganti gitu kan. Mereka juga enggak mau. Bahkan mereka minta itu ada pergantian periode masa kepemimpinan. Kalau menurut Perbu itu 4 tahun, mereka enggak mau. Minta 7 tahun gitu loh baru diganti gitu. Oh ya? Iya, karena di situ uang bisa menghidupi. Sampah itu bisa menghidupin para pengelola sampah. Oke. 900 sampai 1.000 ya. Yang langsung, ya. pekerja langsung. Tapi kalau kita ngomongin UMKM, industri apa Pak yang tinggi di Banyumas? Ini siapa tahu bisa masukan buat teman-teman semua yang mau jadi reseller. Itu yang paham isi saya. Oh gitu. Nah, Bu, Gula kristal apa gula kristal Bu ya? di sana yang di Cilongok itu. Ya, Cilongok. gula dari nira aja, nira kelapa. Ini menarik juga. Saya malah mau ngobrol sama Ibu nih, wawasannya Ibu. Berarti UMKM data Ibu pegang atau tahu tentang pergerakan? Jadi dinas ya. Oh. Cuma di sana itu lebih banyak. Di sana kan pohon kelapa banyak sekali. Kelapa ya? Iya, Oke. pohon kelapa. Jadi di sana yang paling tinggi itu gula kristal. Gula kristalnya untuk Brown Dikirim. sugar sebetulnya gula kristal itu Iya. hotel brown sugar. dikirim ke Oh, banyak. ekspor. Iya, Ekspor. banyak. Ada beberapa Wow. itu. 80% itu ekspor itu. Oh. UMKM di sana juga. Selain gula kristal ada lagi? Selain gula kristal ya UMKM banyak juga sih dari kerajinan di sana Kerajinan ya. Sama minyak Iya. asiri juga. Minyak Oh asiri. itu. Ini ngomong hulu. Berarti kalau hilirnya hilirnya biar imbang gitu hulu ke hilirnya. Dijadikan keripik gitu. keripik itu ya keripik tempe mendoan Oh, hidup juga berarti ya. Eksportir juga banyak berarti ya Banyak, Banyumas banyak. ya. Ya, untuk gula kristal itu kita termasuk yang besar lah dari gula kristal itu.
Oh, dari situ ya yang buat Berapa hitungannya itu sumbangsi ke negara. Ke Banyumas. 1 tahun dulu itu sekitar 340 miliar deh. Oh ya, Ya. masuk ke negara nih. Bukan kan, omset, revenue-nya dia, omsetnya dia. omset yang kita ekspor, nilai yang kita ekspor. Nilai yang diekspor ke negara luar tapi Totalnya akumulatif ya. ya, akumulasi semuanya 340 lebih lah. Paling tinggi gula kristal itu. Udah asiri. Minyak asiri. Minyak asiri. Buat apa ya? Ujung-ujungnya buat apa sih? Parfum. Banyak di sana. Minyak asiri itu Bukan kan dari pohon nila dilem itu bahasa Indonesia ya Pak, nilam ya. Nilam itu apa sih? Dilem. Oh, tilem tuh. Dilem nil. Pak, Itu yang kecil, daunnya kecil dilem kalau di sana dilem. nilam ya. nilam kalau bahasa Indonesia. Nilam saya tahu yang punya Baba Raffi itu, Pak. Kebab. Nilam nama orang yang saya tahu. Dilem apa sih? Dilem. Dilem itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa kita, bahasa Banyumasnya. Itu pohon-pohon kecil yang nanam pohon dilem. Untuk diapain? Untuk diproses jadi minyak asiri. Oh. Nah, minyak asiri itu diekspor untuk parfum, untuk Iya. dan juga ada minyak cengkeh di sana kan. Wih, Asiri cengkeh. saya baru tahu tuh. Kalau khas makanannya Banyumas. Wah, Mendoan ya. soto, sate, geduk. Waduh. Ini udah dibocorin sama Pak Bupati 2 periode belakangan ini ya. Artinya teman-teman, ini siapa tahu bisa menjadi solusi buat yang mau mulai usaha. Kan pasti kan kalau kita jadi supply kan demand-nya ada apa enggak kan, pertanyaannya itu kan. Berarti ekspor, berarti dimudahkan untuk ekspor, artinya dipastikan positive list ya. Waktu saya kemarin ngobrol sama Pak Zulhas, pernah beliau mampir ke sini, Pak Menteri Perdagangan ngasih tahu bahwa lagi menekan angka ekspor karena lagi membuka agar tidak kena negative list di negara-negara luar gitu loh. Nah, itu berarti kencang juga di sini ya. Nah, ini ada berita-berita lagi Pak, coba. Ini berita Banyumas lagi di bawah. Coba Dim. Ini delegasi negara ASEAN dan Eropa kagumi pengelolaan sampah di Banyumas. Iya. Saya jadi penasaran nih, pengen ke sana. Ada berapa bule waktu itu datangnya? Sekitar 5 orang bule datang sini. Berarti kalau Iya, PBB. menurut data, saya jangan nanya Bapak deh, ntar subjektif nih. Iya, betul. Sama Ibu deh, Bu. Elektabilitas Pak Ahmad Hussein ini Bupati periode 2018 lanjut lagi sampai 2024 ya, 2023 ya, 2 periode. Berapa persen, Bu? Waktu awal. Setelah Bupati pertama. Kalau 60%? sekitar 67%. 60-70%? Likability-nya tinggi sekali berarti. Awalnya. Awal. Tapi kan Kok begitu bisa? tarung itu saya 57 itu. Kok? Sampah itu Oh, begitu pas awalnya 70%, pas maju untuk kedua periode sampah naik. sampah. Kenapa tiba-tiba ada sampah, air-air ke sawah, sampah di alun-alun berantakan dong? Iya, karena Itu ada banjir itu. Banjir. Pertama. Oh. Takdir itu karena itu bencana alam kan. Iya, qadarullah, betul. Sudah menunjukkan ada banjir dan lain-lain tentang sampah. Oh, Dan sampah-sampah ya. Di masa jabatan kedua ya. Oh, ya jadi bisa pas tuh Bu ya. Pas Oh. itu cobaan. Nah ini supaya mungkin ini kan blessing in disguise. Oh ya, kata Ibu tadi akhirnya jadi isu pas qadarullah Allah takdirkan pas Bapak mau nyalonin ke periode kedua tiba-tiba sampah meluap, bencana, tiba-tiba sampahnya ada di alun-alun, muncul. Iya, banyak. Jadi orang berpikir bahwa kayak ini kerja Anda nih selama 5 tahun gitu. Iya, jadi Tapi pas di hari itu doang. ya enggak sebulan lebih. Sebulanan ya. Oh, 2 bulan ya. 2 bulan. Akhirnya elektabilitas turun karena ngelihat 5 tahun pas Pak Hussein menjabat. Masyarakat tidak bisa buang sampah kan? Masyarakat nggak bisa buang Akhirnya sampah. Dibuang di jalan, di alun-alun. Oh, dibuang di jalan Iya. sampahnya? Iya, terus akhirnya ini loh Bupati pertama nggak becus juga Oh. ngurusin sampah gitu. Akhirnya menjadi tertarik Pak Hussein. Itu kan Takdir, kalau Pak. orang ya selain takdir juga kan karena manusiawi kan ya gini. Loh, kok jadi begini gitu kan ya. Maka di hati saya kemudian kan bicara. Yes. Ini akan saya buktikan itu loh. Bahwa akan saya balik gini kondisi ini gitu. Saya akan balik gini.
bahwa yang seperti ini akan menjadikan saya naik ke atas gitu. Bukan marah tapi malah ya sudah. Saya balik gitu. Kita balik, tapi bukan dendam, tapi oke lah saya buktikan gitu ya. Tapi gimana cara meyakini rakyat saat itu? Kok bisa-bisanya Anda waktu itu kan seakan-akan 5 tahun Anda gagal, seakan-akan loh ya. Karena sampah di mana-mana. Ini hasil jabatan Anda nih Pak Hussein gitu ya. Rakyat reaktif, terus tiba-tiba kan Anda kepilih lagi tuh. Tetap kepilih dong. Periode 2 takdir Allah gitu kan. Lah, katanya sempat turun elektabilitasnya. Tapi kan kepilih waktu itu turunnya tidak sangat drastis. Turunnya kan ya sekitar menjadi 47, 48. Naikin jadi gitu kan begitu susah. Oke. Karena data tidak terlalu jauh dari 50% kan. Karena kayak head to head kan 2 orang kan 51 aja cukup kan? Cukup. Waktu itu kan saya cuma 47. Naikin dikit. Berarti kan naikin 4% kan begitu ini. Lah ternyata saya naiknya jadi 57 gitu. Wow. Kemudian Pendekatannya gimana Bu? Program visi misinya apa? Turun ke bawah aja. Masyarakat itu asal di say hello, disalami, didatangi ya, itu juga cukup lah, nggak harus biaya. Artinya nggak kabur ya. Nanya masalahnya gimana gitu ya. Orang kita itu kan sebetulnya silaturahim. Silaturahmi. Datangi, temuin, diminta gitu kan. Cuma kan pas datangin kan ada aja Pak yang nggak suka. Bisa aja. Ya, belusukan pencitraan gitu Pak. Nggak masalah, itu kan namanya hidup. Tidak selalu harus semuanya oke kan. Tapi kalau usaha 10 misalnya kan. Usaha 10 dapatnya cuma 2. Nggak apa-apa. Tapi kan kita jangan usaha 10, kita usaha 20, 30, 40, 200 kan lama-lama besar. Oke. Jadi harus telaten. Harus luar biasa. Orang Banyumas kan harus legowo. Harus menerima. Semua kalau semuanya negatif enggak jadi. Sehingga saya itu gini, itu kan dari dulu ya. Kalau orang lain itu berusaha 5 gitu kan ya, maka saya akan berusaha 25. 5 kali lipat. Ya, pasti saya akan mendapatkan lebih dari 5 itu, gitu loh. Iya. Jadi gitu loh. Jadi apa? Memang saya melipat gandakan effortnya. Iya. Dibanding orang lain. Nebar jala lah ya. Nebar jala tapi banyak, padat gitu loh. Saya tahu nih orang Banyumas lagi pada nonton, mungkin bisa komen bagaimana kondisi setelah kepemimpinan dari Pak Hussein gitu ya. Nanti kita coba cek, mudah-mudahan ke depannya kalau saya lihat sih ini insya Allah positif. Jadi buat warga, buat siapapun nanti menjabat di Banyumas gitu ya. Kalau memang misalnya sudah baik, dilanjutkan dan jadi lebih baik lagi kan, biar hari ini jadi lebih baik daripada hari kemarin gitu loh Pak. Ya harus itu. Ya kan. Nah mudah-mudahan berarti di akhir obrolan ini kira-kira harapannya apa lagi Pak kepada masyarakat Banyumas? Ya. Setelah Anda tidak menjabat tentunya. Kepada masyarakat Banyumas yang pertama ya itu harus sehat. Untuk sehat ya harus tahu ilmunya, cara sehat dan melakukannya, hidup sehat, gitu kan? Yang kedua, perdalam ilmu. Nah, karena sumber dari pendapatan itu, sumber daripada keuangan itu ilmu. Ya, cari ilmu di mana bisa menghasilkan ekonomi. Maka dengan ilmu itu kita akan bisa menghasilkan ekonomi. Nah, dengan ekonomi maka kita bisa beribadah gitu loh. Iya, bagaimana Rasulullah SAW juga kan dakwah juga pakai uang gitu loh. Iya. Ketika menjadi suaminya ibunda kita Khadijah. Iya. Ya. Ya, artinya sehat, ilmu, uang, ibadah. Muter di situ. Masya Allah, tetap disandingkan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Mantap. Jazakallah khair Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak selama memimpin di Banyumas. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah selalu lindungi Pak Hussein dan keluarga beserta ibu gitu ya, Masya Allah. Ya, saya nggak tahu nih ke depannya nih, apakah ada program udah jalan kan? Mungkin ibu yang akan. Saya sekarang jadi konsultan. Konsultan apa Pak? Politik. Konsultan
Konsultan sampah, Bapak sampah nasional memang. Saya diminta aduh. bicara di para bupati, para wali kota. Saya diundang wali kota, bupati, teman-teman itu. Gimana ini? Ini hari ini ada berapa nih? Saya sudah minta pada mereka minta saya datang untuk bisa memberitahu tata cara. Masya Saya Allah. pergi-pergi kemana-mana itu. Konsultan, iya. Memang solusinya Jakarta juga Pak kan. Jakarta saya juga udah Zoom kemarin sama DLH Jakarta. Oh ini masuknya berarti di Kementerian Lingkungan Hidup ya? Kementeriannya, tapi kan implementasinya di PU. Kehutanan juga? Bukan, itu Enggak juga ya? Kalau DLH itu regulasi. Iya. Kalau pelaksanaan di lapangan itu PUPR. PU ya. Ya kalau masing-masing bupati pakai PPD. Tapi Tapi juga ada swasta juga. Kementerian yang nangani langsung adalah menangani langsung yang benar-benar KLHK. Oke. Terakhir Pak, jawab cepat aja Pak. Ya. Next provinsi apa? Enggak. Kementerian Enggak. KLHK Pak. Hah? Apanya? Mimpi ke depan. Saya cukup begini saja. Provinsi. Enggak. Enggak juga. Saya di sini aja, di konsultan aja lah. Masya Allah. Balik profesional Pak ya? Lebih mendalami ilmu. Waduh. Mungkin buat warga Banyumas yang happy belakangan ini bisa komen di bawah. Mungkin mengucapin terima kasih buat Pak Bupati gitu ya. Siapa tahu. Sama-sama. Kita lihatlah kita nanti ke depannya seperti apa. Ngalir ya kita lihat rencana Allah aja ke depannya Pak ya. Ada tahu. Dulu saya jadi bupati juga enggak pernah kebayang kok. Berarti semua juga bisa jadi bupati Pak ya? Bisa. Situ juga bisa. Udah tahu saya itu. Saya enggak pernah mimpi jadi bupati, enggak pernah cita-cita jadi bupati. Tahu-tahu dipaksa aja deh jadi bupati. Jadi wakil pertama, dipaksa jadi wakil. Tapi happy Pak? Hah? Happy? Ya harus happy. Kalau udah happy ya udah tanduk lah. Iya. Kalau udah happy ya anda akan 2 kali loh. Wes. Loh, Ya. jangan munafik dong. Iya, betul. Faktanya begitu. Ngapain? Lebih enak itu. Membantu masyarakat. Itu kuncinya adalah Ya, dan bermanfaat. juga- Sebaik-baiknya manusia lah bermanfaat buat manusia yang lainnya Pak ya? Oke, itu oke lah. Itu Oh. oke. Tapi kita kan bicara fakta aja bahwa jadi bupati itu enak gitu loh. Enak. Kalau punya kekuasaan, fasilitas ada, ya. Nah, artinya kalau bupatinya biasa-biasa aja, nikmat sekali itu. Dilayani, dihormati, di mana-mana, husan mana-mana itu kan. Nah, bagi yang tapi kalau yang sensitif dan punya tanggung jawab, selain ada kenikmatan, selain ada fasilitas yang serba ada, ya, itu kan tanggung jawabnya besar. Itulah yang diperlukan kerja tahan, bukan kerja keras sebetulnya. Karena kerjanya itu udah tahu jam berapa saja kita harus menyelesaikan. Satu hari itu ajudan itu bisa 3 itu. Itu aja udah mereka pada tepar itu. Kerjanya enggak pakai jam. Kerjanya adalah masalah. Masalahnya adalah banyak bermacam-macam. Jadi bupati harus multi talent. Harus apa-apa bisa. Berat memang, belum lagi ntar setiap kepemimpinan pasti Dan akan ada. harus juga ada Iya. empati, ada rasa iba, ada rasa sayang, ada rasa tanggung jawab. Kalau enggak, berat. masalah. Ujiannya berat. Apalagi kalau pikirannya adalah uang, uang aja. Mr. Crab kali ah. Iya, insya Allah Pak. Itu tinggal krek. Iya, bahaya tuh. Orientasinya kalau udah uangnya. Nih buat teman-teman, buku ini dijual Pak? Enggak. Ya, terus gimana nih buat teman-teman? Oh, mau itu kan dapetin? hanya untuk kasus, hanya untuk waktu Iya, acara iya. itu. Tapi kalau mau konsul sama Bapak bisa Pak ya? Bisa. Ya. Silakan teman-teman ya, ada sosial medianya dan lain sebagainya, dihubungin aja. Terima kasih. Ya, makasih kembali Bupati. Pak Dedi. Ya, insya Allah nanti saya main-main Pak Banyumas Pak ya.
Oke, siap. Saya mau cek, mau belajar juga tentang persampahan. Banyak sekali Pak sampah ternyata nggak bentuknya benda mati Pak. Ada juga kata orang-orang kelakuan orang yang kayak gitu sifatnya kan macam-macam Pak. Sampah di dalam sampah itu Pak ya. Apa? Itu triliunan rupiah Pak. Enak banget kita makan-makan ya Pak. Hah? Enak. Tapi kan harus kita rubah dulu. Iya, Dan tidak asal ambil. Enggak. Kita kan menyulapnya. Yang nggak belatung ada nggak Pak? Hah? Yang nggak belatungan. Mesin itu tadi. Oh iya. Dari Dijual situ ya. ke bisa jadi ini juga meja. Bisa ya? Bisa. Daur ulang ya. Daur ulang. Pakai pabrik tapi jangan pakai tangan. Jangan pakai yang kecil-kecil, harus pakai mesin. Iya. Menarik juga tuh kalau ada investor seperti itu tuh. Main di sini. Insyaallah Pak. Oke. Sampai ketemu lagi di Banyumas Pak ya. Yo, makasih. Sama-sama Pak. Kita kasih solusi.